Oke, hari ini kita ada jadwal konseling dari jam 9 sampai jam 10 pagi ya kak ya. Iya. Boleh kalau duduknya mau dibenerin dulu, dibuat nyaman aja, dibuat santai aja ya. Karena kan hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja nih, oke? Iya, udah Kak. Mungkin aku perkenalan diri dulu kali ya. Oke, perkenalkan, nama aku Alia Sabrina Melani. Aku biasa dipanggil Alia atau Kak Nawang bisa panggil aku Mbak Alia atau Kak Alia juga nggak apa-apa. Senyamannya Kak Nawang aja, oke? Oke. Oke. BTW, Kak Nawang asli sini atau asli mana nih? Aku asli Demak Kak. Oh, asli Demak, jauh juga ya. Iya. Tadi kesininya naik apa? Naik motor Kak kesini. Sendiri? Iya. Wah, keren banget ya, berani sendiri naik motor kesini, hebat-hebat. Eh, ini padahal cuacanya lagi panas banget gini ya kak ya. Iya. Berani sendirian kesini, keren sih. Oh iya, BTW, Kak Nawang apa kabar nih? Aku baik Kak, tapi akhir-akhir ini tuh aku pengen ngobrol tentang sesuatu Kak. Aku sering banget merasa nggak enakan sama orang lain. Kalau ada yang minta bantuan, aku tuh pasti kayak iya aja kayak gitu kan. Terus meskipun aku tuh merasa udah capek, terus nggak bisa buat bantu mereka tuh, aku nggak tahu kenapa kayak rasanya tuh takut mau mereka nggak suka sama aku atau nolak, aku tuh tetap mau aja. Itu kenapa sih Kak? Oke, sebelumnya aku ikut seneng banget nih hari ini kabarnya Kak Nawang baik ya. Oke, jadi ini ya masalah yang Kak Nawang hadapi akhir-akhir ini. Iya. Oke, jadi Kak Nawang, banyak orang yang merasakan hal seperti ini. Nah, apa yang Kak Nawang alami ini disebut dengan people pleasing atau biasa kita dengar tuh people pleaser ya. Oke, di mana seseorang ini cenderung ingin menyenangkan orang lain meskipun harus mengorbankan perasaan atau kebutuhan diri sendiri. Nah, biasanya ini terkait dengan rasa takut, ditolak atau diabaikan. Kak Nawang juga ngerasa gitu? Eh, iya sih Kak, aku juga ngerasa kayak gitu. Kalau aku nolak, takutnya tuh mereka marah atau menjauh. Dan jujur, aku ngerasa capek sendiri sih kadang. Bahkan aku nggak punya waktu buat diri aku sendiri. Terus aku sibuk bantuin orang lain. Jadi apakah ini tuh karena aku kurang percaya diri atau faktor lain juga ya Kak? Oke, jadi ini tuh bisa jadi juga terkait dengan kepercayaan diri ya Kak Nawang. Tapi ada beberapa faktor lain juga sih, kayak contohnya tuh pola asuh atau pengalaman masa lalu gitu. Misalnya kalau kamu tumbuh di pola asuh yang cenderung menuntut kamu buat memenuhi ekspektasi orang lain, kamu bisa terbiasa merasa bertanggung jawab untuk membuat orang lain tuh senang gitu. Oh, berarti tuh ini mungkin juga karena kebiasaan sejak kecil ya Kak. Nah, aku ingat sih dulu orang tua sering kayak minta aku jadi anak yang baik di depan orang lain. Terus tapi tuh gimana ya Kak caranya biar aku nggak terus-terusan jadi people pleaser. Kadang aku pengen nolak, tapi kayak ya nggak bisa aja gitu. Oke, jadi untuk cara nolaknya nih ada beberapa langkah Kak Nawang. Langkah pertamanya itu menyadari bahwa kamu punya hak untuk mengatakan tidak. Kamu nggak harus selalu menyenangkan orang lain. Ya, cobalah buat mulainya dari hal-hal yang kecil ya. Misalnya nih dengan menetapkan batasan. Jadi latih diri kamu untuk mengatakan tidak dalam situasi yang nggak terlalu beresiko. Misalnya pada permintaan yang nggak terlalu penting gitu. Nah, nanti semakin sering kamu melakukan itu, semakin nyaman kamu dalam mengekspresikan keinginan kamu sendiri. Gitu. Hmm, tapi aku takut Kak kalau nanti orang lain tuh tersinggung atau marah gimana. Aku nggak pengen ubah menjadi buruk gara-gara aku nolak. Kayak aku pengen mengalami hal ini tuh sebelum aku pernah ngalamin hal ini tuh kayak sebelumnya tuh aku udah pernah ngalamin. Nah, misalnya waktu temanku minta bantuan buat ngerjain tugas, dia bilang dia lagi kesulitan dan butuh bantuan. Nah, padahal aku juga lagi banyak pekerjaan lain yang harus diselesaikan. Aku merasa terpaksa buat bantu mereka. Ya meskipun dalam hati aku tuh pengen bilang tidak, ya akhirnya aku
menghabiskan waktu berjam-jam untuk menyelesaikan tugasnya. Dan saat itu aku kayak merasa stres banget, terus bahkan aku mengabaikan tugas-tugasku sendiri dan hasilnya pun jadi berantakan banget. Hmm, terus aku jadi mikir deh, kayak apakah semua orang merasakan hal yang sama, atau aku juga perhatikan banyak teman sekelasku yang terlihat sangat sibuk sih. Ya beberapa dari mereka bahkan sampai mengorbankan waktu istirahat mereka cuma buat memenuhi permintaan orang lain. Terus ada juga temen aku yang setiap kali kami ngadain acara kayak selalu menyetujui semua ajakan tanpa kayak memikirkan dirinya sendiri gitu. Aku khawatir sih kalau aku menolak, mereka tuh bakal berpikir aku nggak peduli gitu. Nah, yang lebih parah, aku sempat lihat bagaimana teman yang lain menolak ajakan mereka dan kemudian eh, dia tuh dikucilkan. Ya aku kayak merasa seakan-akan aku selalu setuju aja diterima, biar aku diterima sama mereka gitu. Nah, aku makin bingung, kayak aku ingin menjadi orang yang peduli dan siap membantu, tapi kadang aku merasa kewalahan kak. Dan ketika aku melihat orang-orang di sekitarku, aku kayak bertanya, apa mereka tuh juga ngalamin perasaan yang sama kayak aku, atau apa mereka merasa tertekan juga kayak ketika aku memenuhi harapan orang lain kayak gitu. Oke, jadi itu tuh emang kekhawatiran yang wajar ya. Semua orang juga pasti pernah ngalamin khawatir kayak gitu, pernah ngerasa khawatir kayak gitu. Tapi ingat kan Awang, kamu itu gak bertanggung jawab atas perasaan orang lain. Menetapkan batasan itu bukan berarti kamu jahat atau gak peduli. Malah dengan jujur mengatakan apa yang kamu rasakan, hubungan bisa lebih sehat karena dibangun atas dasar kejujuran dan saling pengertian. Kamu bisa kok bilang tidak dengan cara yang sopan dan tetap menghargai orang lain. Eh, Berarti aku harus belajar buat lebih jujur ya kak, sama diri sendiri dan orang lain, begitu ya. Kadang aku tuh kayak ngerasa kesulitan buat mengungkapkan perasaan aku, ya seperti waktu di kelas ketika teman-teman bertanya pendapatku tentang suatu hal, aku sering bingung. Aku ingin menyampaikan pendapatku, tapi takut ada yang nggak setuju atau menganggap pendapatku tuh kayak aneh gitu. Nah, kadang aku juga ngerasa kalau aku bilang enggak atau tidak setuju, orang lain pasti berpikir bahwa aku nggak mau berusaha atau nggak mau mendukung mereka kayak gitu. Eh, Misalnya tuh ketika ada ajakan untuk pergi ke suatu tempat, nah aku sering mengiyakan kan. Nah, meskipun sebenarnya aku lebih memilih untuk istirahat di rumah. Kayak ada saatnya dimana aku tuh kayak merasa nggak nyaman sama situasi itu, tapi aku takut kalau aku tuh menolak, teman-temanku akan kayak nganggap aku tuh rewel gitu. Nah, itu yang buat aku merasa bersalah karena aku tahu mereka kayak yang berharap aku tuh ikut sama mereka. Nah, aku cuma mau diterima aja sih kak, tapi pada saat yang sama aku juga mau menjaga kesehatan mental aku gitu. Oke, jadi saran dari aku sih balik lagi ke yang tadi ya kan Awang ya. Eh, kita tuh nggak harus peduli sama perasaan orang lain. Yang penting tuh peduliin diri kamu sendiri dulu, utamain diri kamu sendiri dulu, utamain perasaan kamu, keinginan kamu dan kebutuhan kamu sendiri. Nah dengan begitu kamu juga akan merasa lebih nyaman dan nggak terbebani. Jadi pelan-pelan nih kamu nanti akan mulai menyadari bahwa hubungan yang sehat itu dibangun dari rasa saling menghormati, termasuk menghormati batasan masing-masing gitu. Eh, Wah, terima kasih banyak ya kak. Aku jadi punya gambaran lebih jelas tentang apa yang harus aku lakukan. Mungkin aku perlu latihan untuk mulai berani bilang
tidak, misalnya aku bisa berlatih sama keluarga aku dulu, karena mereka pasti lebih mengerti. Terus kalau aku bisa melakukan sama orang lain, sama teman-temanku, aku berharap sih aku bisa lebih percaya diri saat berhadapan sama teman-teman atau bahkan rekan kerja nanti. Aku juga berpikir untuk membuat catatan tentang perasaan aku, ya agar aku bisa lebih mengenali batasan yang aku miliki. Kadang aku tuh kayak merasa seperti melupakan apa yang benar-benar aku inginkan, ketika terlalu fokus pada yang diinginkan oleh orang lain atau teman-temanku gitu kak. Oke, tadi sebelumnya sama-sama ya Kak Nawang. Jadi jangan ragu buat mulai pelan-pelan dan ingat, kamu itu berhak untuk merasa nyaman atas keputusan kamu sendiri. Berlatih di lingkungan yang aman itu sangat baik. Kamu juga bisa mencoba menuliskan perasaan kamu atau menciptakan situasi simulasi dengan teman dekat. Gitu kan Nawang. Ah, kak, aku tuh jadi kepikiran lagi tentang masa kecilku. Nah, waktu itu aku sering banget dikritik kalau aku tuh nggak nurut. Orang tua kayak selalu bilang aku harus jadi anak yang lebih baik di depan orang lain, harus selalu menuruti apa yang mereka mau. Terus kalau enggak mereka sering marah atau kecewa. Jadi dari dulu aku tuh kayak selalu merasa harus menyenangkan orang lain biar gak dimarahi atau ditinggal. Aku kayaknya ke bawah sampai sekarang sih kak. Rasanya aku kalau nggak nurutin orang, aku kayak nggak berharga atau aku nggak layak dihargai. Kira-kira karena itu kali ya kak, aku tuh jadi people pleaser. Bisa jadi sih, bisa jadi gitu ya Kak Nawang. Jadi pola asuh yang penuh tuntutan dan kritikan sejak kecil itu emang bisa jadi mempengaruhi cara kita dalam merespon orang lain saat dewasa. Anak yang sering dikritik itu uh, harusnya menuruti keinginan orang tua gitu kan ya, cenderung tumbuh dengan perasaan bahwa dia tuh harus menyenangkan perasaan orang lain terus menerus kayak gitu. Terus juga ini karena sejak kecil mereka belajar bahwa untuk mendapatkan validasi mereka harus memenuhi ekspektasi orang tua atau orang-orang di sekitarnya gitu. Nah, kebiasaan ini bisa terbawa sampai ketika kita dewasa, dimana kamu merasa takut untuk menyuarakan pendapat dan kebutuhan diri sendiri dan akhirnya memilih untuk setuju dan menuruti apa yang orang lain pengen. Ah, iya sih kak, aku kayak ngerasa gitu banget. Nah, kalau aku nolak permintaan orang, aku takut mereka bakal kecewa atau marah sama aku. Rasanya kayak aku gagal jadi orang yang baik gitu. Tapi di satu sisi aku juga ngerasa capek karena harus terus-terusan bilang iya, ya meskipun dalam hati sebenarnya aku nggak mau sih. Itu bikin aku sering merasa konflik sama diri sendiri aja gitu. Kadang kalau sudah terlalu banyak yang aku turuti, aku kayak jadi kesel sendiri, tapi tetap nggak bisa berhenti sih. Itu normal gak sih kak? Iya kan Alang, jadi itu tuh sangat normal bagi orang yang memiliki kecenderungan people pleaser. Dasar dari people pleaser ini sebenarnya adalah rasa takut atau rasa cemas gitu. Takut kalau mereka ditinggalkan, takut kalau nggak diterima oleh lingkungan, takut menyakiti hati orang lain, atau bahkan takut terjadi konflik sama yang Kanawang omongin tadi. Jadi Kanawang ini cenderung berkata iya, meskipun sebenarnya dalam hati itu ngerasa gak nyaman gitu kan. Perasaan ini tuh biasanya sangat kuat dan ngebuat Kanawang nih merasa bahwa satu-satunya cara untuk mempertahankan hubungan atau diterima oleh orang lain itu ya dengan mengiyakan atau memenuhi kebutuhan mereka atau keinginan mereka. Nah, Kanawang sering nggak ngerasa gini? Em, aku sering banget sih kak, ngerasa seperti tadi itu. Nah, kayak misalnya nih kalau teman-teman minta bantuan, aku nggak bisa nolak meskipun sebenarnya aku lagi gak ada waktu. Nah, tapi di dalam hati aku tuh selalu berpikir kayak gini,
kalau aku nolak nanti mereka nggak suka sama aku gitu. Nah, itu bikin aku bingung sendiri karena di satu sisi aku pengen bantu, tapi di sisi lain aku juga capek. Jadi selama ini aku people pleaser bukan karena aku tulus bantu, tapi karena aku takut orang bantu marah atau gak suka sama aku kan ya. Benar itu, benar sekali kan Noam. Jadi dalam kasus people pleasing atau people pleaser ini, seringkali motivasi untuk membantu orang itu bukan berasal dari keinginan yang tulus, keinginan dari dalam hati gitu, melainkan dari rasa takut. Takut kalau kamu gak bantu, orang lain bakal nolak kamu atau kamu akan ditinggalkan gitu kan. Takut bahwa kamu juga gak akan disukai kalau kamu gak memenuhi kebutuhan mereka. Jadi bukannya membantu karena kamu ingin membantu dari dalam hati, tapi karena kamu ingin menghindari konflik atau penolakan itu. Nah, itu yang menyebabkan perasaan lelah dan konflik dalam diri sendiri gitu. Oh, jadi selama ini aku sebenarnya nggak benar-benar tulus ya kak. Iya, karena Rasanya lebih karena aku takut orang nggak suka sama aku. Tapi kenapa ya kak? Aku bisa sampai punya ketakutan sebesar itu. Apa ini juga ada hubungannya sama cara aku dibesarkan? iya kan Awang, ini ada hubungannya. Jadi pola asuh yang penuh kritikan atau tuntutan dari orang tua ini bisa membuat seorang anak merasa bahwa satu-satunya cara untuk diterima atau dicintai adalah dengan menuruti keinginan orang lain gitu. Jadi anak sering merasa dikritik atau tidak diberi ruang untuk menyuarakan pendapatnya sendiri. Nah, anak nih yang sering dikritik atau tidak diberi ruang untuk menyuarakan pendapatnya sendiri cenderung tumbuh dengan perasaan takut untuk menolak. Mereka merasa bahwa dengan selalu setuju dan menyenangkan orang lain, mereka akan mendapatkan validasi dan merasa berharga. Rasa takut akan penolakan ini akhirnya terbawa sampai dewasa, di mana Kanawang terus merasa perlu menyenangkan perasaan orang lain biar merasa aman dan diterima sama orang lain gitu. Jadi kalau aku terus-terusan bilang iya dan tunduk sama orang lain, itu sebenarnya apa karena aku mencari validasi ya kak? Aku takut kalau aku nolak, nanti aku nggak dianggap berharga lagi oleh orang-orang di sekitar aku. Nah, aku kayak merasa seperti hidupku tuh dipenuhi dengan kebutuhan untuk menyenangkan orang lain. Nah, ketika aku yang minta tolong, rasanya seperti ada tekanan untuk mengiyakan. Ya walaupun aku tahu aku sedang gak bisa gitu. Nah, misalnya nih, waktu teman aku bilang dia lagi butuh bantuan untuk ngerjain tugas, aku sebenarnya udah ada jadwal untuk menyelesaikan tugas lain. Nah, tapi ya entah kenapa aku kayak merasa sulit buat menolak. Nah, akhirnya aku habiskan malamku untuk kayak menyelesaikan tugas mereka gitu. Dan hasilnya aku jadi nambahin tugas yang sebenarnya lebih penting bagi aku sendiri. Ya, aku kayak sering berpikir apa orang lain juga merasa seperti ini? Kenapa sih aku jadi merasa seakan-akan tuh aku nggak punya nilai tanpa membantu mereka? Betul banget kan Awang. Orang dengan kecenderungan people pleaser ini biasanya mencari validasi dari orang lain karena mereka merasa bahwa dengan membantu atau menuruti keinginan orang lain, mereka tuh akan memiliki nilai, memiliki suatu nilai gitu. Mereka takut kalau mereka nggak memenuhi keinginan orang lain atau memenuhi harapan orang lain, mereka akan kehilangan nilai dan ditolak oleh lingkungan. Tapi sebenarnya keberhargaan atau nilai dari diri kamu itu nggak bergantung pada seberapa banyak kamu membantu orang lain atau seberapa sering kamu bilang iya. Keberhargaan itu datang dari diri kamu sendiri gitu karena terus juga kamu tuh tetap berharga meskipun kamu nggak selalu memenuhi ekspektasi orang lain.
tapi susah banget kak untuk kayak bisa merasa seperti itu. Kadang-kadang aku merasa kalau aku tuh gak bantu orang lain, aku jadi gak punya nilai apa-apa. Rasanya seperti aku cuma berharga kalau bisa memenuhi keinginan mereka. Nah misalnya kemarin aku diundang ke acara keluarga. Nah semua orang di sana tuh sangat bersemangat. Nah ketika mereka meminta aku buat membantu menyiapkan makanan, aku merasa tertekan buat ikut. Padahal sebenarnya aku udah sangat capek setelah seminggu yang panjang di sekolah. Nah, terus aku kayak merasa aku harus membantu. Ya seolah-olah tanpa kontribusi itu aku gak ada artinya. Nah, setelah acara itu selesai, aku pulang dengan kelelahan yang capek banget dan aku kayak ngerasa seperti nggak melakukan apa-apa buat diri aku sendiri. Nah jadi aku bertanya-tanya sih kayak apakah ini adalah masalah yang umum atau bagaimana orang lain eh, bagaimana orang lain bisa merasa eh, orang lain tuh kayak merasa nyaman sama diri sendiri mereka sendiri tanpa harus selalu terlibat dalam kehidupan orang lain. Jadi ini semua tuh emang gak mudah ya Kak Nawang. Tapi langkah pertamanya adalah dengan menyadari bahwa kamu tuh punya hak untuk menolak dan itu gak mengurangi nilai diri kamu. Kamu perlu mulai belajar untuk menetapkan batasan yang sehat. Cobalah mulai dari hal-hal yang kecil. Kayak misalnya nih ketika ada permintaan yang gak terlalu penting atau kamu ngerasa gak sanggup buat menuhin permintaan itu, kamu bisa mengatakan tidak. Latih diri kamu sendiri untuk menolak dalam situasi yang gak terlalu beresiko, sehingga kamu bisa merasa lebih nyaman dan mengungkapkan keinginan kamu sendiri. Seiring waktu, kamu akan menyadari bahwa menolak tidak membuatmu kehilangan nilai di mata orang lain gitu. Berarti aku harus mulai belajar bilang tidak ya kan? Nah, Bener tapi banget. ada kalanya aku takut kalau aku nolak orangnya jadi tersinggung atau malah marah. Aku nggak pengen hubungan jadi buruk cuma gara-gara aku tuh bilang tidak gitu. Nah, ini bikin aku teringat pada satu kejadian saat itu aku tuh menolak ajakan teman untuk nonton film. Nah, teman-temanku tuh semua pada excited. Nah, tapi aku udah berjanji untuk menyelesaikan proyek yang harus dikumpulkan. Nah, pas aku bilang tidak, ekspresi mereka tuh kayak seolah berubah. Nah, dan aku tuh kayak merasa bersalah banget. Rasanya kayak mereka kecewa pada aku. Nah, itu membuat aku mikir sih kak, apakah aku egois dengan keputusan itu. Jadi itu kekhawatiran yang wajar. Tapi ingat bahwa kamu itu gak bisa mengendalikan bagaimana orang lain berekspresi. Kamu bertanggung jawab atas diri kamu sendiri, bukan atas perasaan orang lain. Menetapkan batasan itu bukan berarti kamu jahat atau gak peduli. Justru dengan jujur tentang apa yang kamu rasakan, kamu bisa membangun hubungan yang lebih sehat. Karena hubungan yang sehat itu didasarkan pada kejujuran dan saling pengertian. Kamu bisa nolak dengan cara yang sopan dan tetap menghargai orang lain. Misalnya, dengan mengatakan bahwa kamu tidak bisa membantu saat ini, tapi kamu tetap menghargai hubungan kalian, gitu. Jadi aku bisa bilang tidak tapi tetap menjaga hubungan baik ya kak. Bener banget. Tapi kadang rasanya sangat sulit sih buat percaya bahwa masih bisa dicintai atau dihargai tanpa selalu berkontribusi. Nah, mungkin itu yang perlu aku pelajari lebih lanjut sih. Iya, itu memang harus dipelajari lebih lanjut ya kak ya. Kadang aku kayak masih terjebak dalam lingkaran ini sih kak.
dimana aku tuh terus mencari validasi dari luar. Terus semakin aku ngejar validasi dari luar tuh semakin aku merasa capek banget dan kehilangan diri sendiri aja gitu. Tapi aku tuh pengen belajar bagaimana bisa mencintai diri sendiri tanpa merasa kadang membohongi diri. Ya misalnya waktu aku lihat orang lain bisa bersenang-senang tanpa merasa perlu membantu orang lain, ya aku tuh kayak merasa iri aja gitu. Kenapa aku nggak bisa merasakan hal yang sama kayak mereka? Ketika kamu sudah nyaman dengan diri sendiri dan yakin bahwa kamu tetap berharga meskipun menolak, kamu akan bisa menjaga hubungan dengan cara yang lebih sehat. Hubungan yang baik itu bukan hanya tentang memenuhi harapan orang lain, tapi juga tentang saling menghormati batasan masing-masing. Ingat kan Noam, kamu tetap berharga meskipun kamu tidak selalu menuruti keinginan orang lain. Kalau kita terus-menerus mencari alasan eksternal untuk merasa berharga, itu bisa menjadi jebakan. Kita bisa bergantung pada hal-hal di luar diri kita, seperti pengakuan dari orang lain, prestasi, atau bahkan bantuan yang kita berikan. Jadi, orang yang berada di kondisi seperti itu, terutama yang mengalami depresi, seringkali merasa seperti, kenapa aku harus mencintai diri aku sendiri? Apa alasannya? Kayak gitu. Mereka merasa bahwa mereka tuh harus punya alasan yang konkret. Seperti yang kita bahas tadi, keberhargaan diri itu seharusnya tidak ditentukan oleh faktor-faktor eksternal. Kayak gitu kan Allah. Iya kak, aku juga sering mikir kayak gitu sih. Rasanya kalau aku nggak punya sesuatu yang penting untuk ditawarkan ke orang lain, aku jadi nggak punya alasan buat merasa berharga. Itu bikin aku merasa terus-menerus mencari perhatian atau pengakuan dari orang lain. Terima kasih ya kak untuk bimbingannya. Sama-sama. Kayak aku akan berusaha untuk mulai mencintai diri sendiri dan terus menetapkan batasan yang lebih sehat. Nah, jadi aku harus belajar buat menghargai diri sendiri ya kak. Nah, bahkan dalam hal-hal kecil yang mungkin selama ini aku anggap gak penting. Bener kan Noam? Kadang kita terlalu fokus pada hal-hal besar seperti pencapaian atau pengakuan dari orang lain. Padahal keberhargaan itu juga bisa muncul dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Coba mulai menghargai diri kamu karena kamu mau belajar, karena kamu mau berusaha memahami perasaan kamu, atau karena kamu berani bilang tidak ketika kamu merasa gak nyaman. Ini memang proses yang bertahap ya, nggak instan. Kamu mungkin nggak langsung merasa nyaman atau percaya diri, tapi dengan perlahan-lahan mengakui hal-hal positif tentang diri sendiri, kamu bisa mulai membangun rasa keberhargaan yang lebih dalam dan autentik. Iya kak, aku merasa itu banget sih. Kadang aku udah tahu kalau aku udah capek banget, tapi ya entah kenapa rasanya tuh nggak enak kalau nolak orang. Aku inget waktu itu temanku ngajak aku keluar setelah seharian. Aku tuh sibuk ngurus tugas sekolah. Nah, sebenarnya aku pengen banget istirahat, cuma karena aku nggak enak nolak dan aku takut nanti dikira nggak peduli atau asik atau tetap bilang iya, akhirnya aku pergi juga. Ya meskipun dalam hati aku tuh udah ngerasa capek banget. Saat itu aku masih berpikir kalau mungkin nanti aku bisa merasa lebih baik setelah ketemu mereka gitu. Nah tapi yang ada terus panjang acara aku cuma mikirin kapan pulang gitu. Aku nggak bisa benar-benar menikmati momen karena fisik dan mental aku tuh udah terlalu capek. Nah setelah pulang, bukannya seneng karena udah nyenengin temen, aku malah kesel sendiri. Ya aku marah karena merasa gak punya waktu buat diri sendiri. Padahal aku udah sadar kalau waktu istirahat itu sangat penting. Tapi setiap kali kejadian ini berlangsung, aku gak
belajar. Aku tetap aja sulit buat bilang tidak. Nah, eh, rasanya tuh selalu ada ketakutan kalau nggak ikut atau nggak bantuin mereka. Nah, kayak mereka tuh bakal kecewa atau malah menjauh dari aku. Dan itu kak yang buat jadi kekhawatiran terbesar aku, kehilangan hubungan atau penghargaan dari orang-orang lain tuh hanya karena aku memilih untuk istirahat atau menolak. Itu reaksi yang sangat umum ya Kak Nawang. Kadang kita ngerasa ada tekanan untuk memenuhi harapan orang lain, meskipun itu berlawanan dengan kebutuhan kita sendiri. Kalau situasi seperti ini terjadi terus-menerus, tentu rasa kesal dan marah pada diri sendiri akan semakin menumpuk. Tapi kesal itu sebenarnya adalah sinyal dari tubuh kita yang mencoba memberitahu bahwa ada kebutuhan yang terabaikan, kebutuhan untuk istirahat, coba menghormati batasan diri sendiri. Ah, iya kak, aku sering merasa kayak ada konflik batin gitu. Di satu sisi aku tahu aku tuh pernah waktu itu, aku tuh kayak perlu waktu buat diri aku sendiri kan. Nah tapi di sisi lain aku nggak mau kayak ngecewain orang. Nah rasanya seperti dua suara yang bertentangan dalam kepala aku. Nah aku kayak selalu berusaha untuk jadi orang yang bisa diandalkan, ya yang selalu siap membantu kapanpun dibutuhkan. Tapi semakin aku mencoba memenuhi semua ekspektasi itu, kayak semakin aku tuh merasa kehilangan diri aku sendiri. Em, aku juga pernah membantu teman yang lagi kesulitan dengan tugas, ya meskipun aku tahu aku sendiri tuh nggak punya waktu. Terus aku mikir, ah sekali ini aja ngebantuin, tapi mereka pasti bakal ingat bantuan aku gitu. Nah tapi yang terjadi malah sebaliknya, aku yang harus bergadang nyelesain tugasku sendiri setelah bantuin mereka gitu. Nah habis itu aku kayak merasa frustasi banget, bukan cuma karena capek tapi juga karena aku sadar kalau aku melakukan ini berulang kali. Dan yang lebih bikin kesel lagi, orang-orang tuh nggak selalu menyadari apa yang aku korbankan untuk mereka gitu. Rasanya nggak adil kak. Mereka mungkin merasa senang dibantu, tapi aku sendiri tuh yang harus menanggung akibatnya. Nah, itu dia Nawang. Ketika kita terus-menerus memprioritaskan kebutuhan orang lain tanpa memperhatikan diri sendiri, kita justru kehilangan keseimbangan. Dan pada akhirnya bukan merasa dihargai, kita malah merasa terjebak dan tidak bahagia. Konflik batin seperti ini sering terjadi pada orang yang terbiasa mencari validasi dari orang lain. Tapi yang penting untuk diingat adalah bahwa kamu itu berhak untuk menjaga diri kamu sendiri. Untuk menolak jika kamu merasa sudah mencapai batas, itu bukan tindakan egois, tapi langkah penting dalam menjaga kesehatan mental dan fisik kamu. Hmm, yes kak, aku juga merasa gitu. Kadang aku mikir, kenapa ya aku nggak bisa bilang tidak? Kenapa aku selalu merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain? Mungkin karena selama ini aku terlalu terbiasa menerima pujian atau rasa terima kasih dari orang lain kayak sebagai bentuk validasi. Aku merasa dihargai ketika orang-orang bilang terima kasih banyak Nawang, kamu selalu ada buat aku. Nah tapi di balik itu semua aku merasa capek secara emosional. Nah aku juga mulai menyadari kalau aku terus-terusan seperti ini, aku nggak bakal punya ruang untuk diriku sendiri ya kak. Nah aku nggak uh, akan punya energi buat melakukan hal-hal yang benar-benar yang aku inginkan. Dan lebih parahnya aku kayak merasa jadi semakin jauh dari diriku sendiri, seolah tuh aku hidup untuk orang lain dan bukan untuk diriku sendiri. Iya, tepat sekali kan Nawang. Rasa kesal itu seringkali adalah sinyal dari tubuh dan pikiran kita bahwa ada sesuatu yang salah. Bahwa yang bahwa kita tuh sudah terlalu banyak mengorbankan diri kita sendiri gitu. Sayangnya karena pola pikir gak enakan yang kita miliki itu, kita udah gak begitu kuat. Kita mengabaikan sinyal-sinyal tersebut.
Kita jadi terus mengulang perilaku yang sama dan memaksa diri untuk menyenangkan orang lain, meskipun itu mengorbankan kesejahteraan kita sendiri. Gitu kan, Nawang. Dan pada akhirnya, kita bisa menyebabkan kelelahan yang mendalam, baik secara fisik maupun emosional. Nah, betul banget Kak. Dan yang paling parah, kadang tuh aku merasa bukan diri aku sendiri. Rasanya aku melakukan semua ini tuh cuma karena takut orang lain gak suka sama aku. Terus bukan karena aku beneran mau melakukannya. Oke, iya, itulah yang terjadi ketika kita terlalu banyak menyesuaikan diri dengan keinginan orang lain dan mengabaikan kebutuhan kita sendiri. Lama-kelamaan kita bisa merasa apa yang kita butuhin itu hilang gitu loh. Kita mungkin terus menerus berada dalam mode iya hanya untuk menghindari konflik atau penolakan. Tapi akhirnya kita kehilangan kendali atas hidup kita sendiri. Jadi kayak seolah-olah hidup tuh bukan milik kita lagi ya Kak. Kita lebih fokus pada apa yang orang lain mau daripada fokus ke diri sendiri. Iya, jadi menolak permintaan orang lain itu emang bisa jadi rumit. Terutama dalam konteks budaya timur yang seringkali mengedepankan nilai-nilai tolong-menolong. Salah satu teknik yang bisa digunakan adalah menolak secara halus. Misalnya, kita bisa mulai dengan mengakui permintaan mereka, lalu menjelaskan situasi kita saat ini. Contohnya, kamu bisa mengatakan sesuatu seperti, aku sangat menghargai kamu mempercayakan ini kepada aku, tetapi saat ini aku merasa tidak mampu untuk memberikan yang terbaik. Mungkin kita bisa mencari solusi lain bersama-sama, gitu. Dengan cara ini, kamu tetap menunjukkan bahwa kamu peduli terhadap mereka sambil menetapkan batasan yang jelas. Itu sangat membantu. Menggunakan pendekatan yang empatik seperti itu bisa membuat orang lain merasa dihargai ya, meskipun kita harus menolak permintaan mereka. Aku kan berlatih menggunakan teknik ini agar bisa lebih baik dalam mengkomunikasi batasan-batasan yang aku miliki. Jadi, ketika kita berbicara tentang cara menolak permintaan orang lain, salah satu istilah yang bisa kita gunakan adalah menolak secara halus, yang biasa kita dengar juga kan. Seperti yang Kanawang katakan tadi, kuncinya adalah mengkomunikasikan dengan cara yang tidak menyakiti hati orang lain dan tetap membuat diri kita nyaman. Teknik asertif bisa jadi salah satu pendekatan yang efektif. Asertif itu berarti kita tidak bersikap pasif, di mana kita cenderung tidak berani mengungkapkan pendapat dan hanya mengikuti kehendak orang lain. Dan juga tidak bersikap agresif, yang bisa menyakiti perasaan orang lain. Jadi kita tidak perlu menemukan keseimbangan di antara dua sikap tersebut. Misalnya, jika kita mengucapkan, maaf ya, aku mungkin gak bisa bantu hari ini, lalu kita bisa menjelaskan dasar pertimbangan kita, seperti, soalnya aku udah ada janji dengan keluarga aku. Dengan gitu, lawan bicara kita bisa memahami situasi kita tanpa merasa diabaikan, gitu. Betul sih Kak, itu sangat bantu. Kayak menggunakan kalimat yang jelas, terus empatik bisa membuat perbedaan besar. Ya misalnya kita bisa menyampaikan penolakan itu dengan kalimat yang lebih panjang, seperti aku sangat menghargai permintaanmu dan aku ingin sekali membantu, tapi saat ini aku udah memiliki rencana dengan keluargaku. Gimana kalau kita coba untuk pergi bersama besok? Nah, aku akan sangat senang melakukannya. Nah, dengan cara ini kita tidak hanya menolak secara langsung, tapi juga menawarkan alternatif, sehingga orang lain kayak merasa dihargai dan tidak ditinggalkan. Persis banget kan, Nawang. Dan ketika kita berani menolak, kita juga beresiko menjadi target bagi orang-orang yang mungkin memanfaatkan kebaikan mereka. Misalnya, orang-orang bisa berpikir, oh, Kak Nawang emang gak akan pernah nolak kalau misal aku minta bantuan. Dan ini bisa membuat kita rentan dimanfaatkan. Jadi penting untuk mengatur batasan dan memastikan bahwa kita tidak terus-menerus mengorbankan diri demi orang lain.
karena pada akhirnya itu bisa jadi beban mental yang berat gitu kan Awang. Jadi dengan menetapkan batasan kita juga melindungi diri kita dari situasi yang tidak nyaman atau bahkan merugikan. Aku merasa aku merasa kayak ini tuh sangat penting ya kak, terutama dalam konteks kehidupan sehari-hari yang seringkali penuh dengan tuntutan dan harapan dari orang lain. Nah, ada satu pertanyaan lagi yang ingin aku tanyakan. Bolehkah kita menolak permintaan orang lain tanpa merasa bersalah? Karena seringkali aku merasa terjebak antara ingin membantu tapi juga ingin menjaga kesehatan mental dan fisik. Oke, pertanyaan yang sangat relevan ya Kak Nawang. Pada dasarnya boleh aja kita nolak permintaan orang lain. Ini adalah hak kita sepenuhnya untuk menentukan apa yang kita bisa dan tidak bisa kita lakukan. Seperti saat aku sebutkan sebelumnya, pertolongan yang baik adalah pertolongan yang didasarkan pada kemampuan dan kemauan kita. Jadi kita tidak mampu membantu, itu tidak ada salahnya. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengkomunikasikan penolakan kita dengan cara yang baik. Kita harus ingat bahwa sebagai makhluk sosial, ada kalanya kita juga akan membutuhkan pertolongan orang lain. Jadi penting untuk menjaga hubungan baik dengan orang di sekitar kita. Jadi intinya tuh adalah menemukan keseimbangan antara hak untuk menolak dan keinginan untuk menjaga hubungan baiknya. Nah, aku tuh sangat setuju dengan itu sih kak. Terima kasih banyak ya udah semua insight yang telah kamu berikan, itu sangat membantu dalam perjalanan aku untuk menjadi lebih asertif sih. Sama-sama Kak Nawang, aku juga pengen ngingetin bahwa perjalanan ini mungkin tidak selalu mudah, tetapi sangat mungkin untuk dilakukan. Setiap usaha yang kamu lakukan untuk mendengarkan kebutuhan diri kamu sendiri adalah langkah positif. Ingat, jika kita tidak mencoba, kita tidak akan pernah tahu hasilnya. Jadi jangan ragu untuk berlatih ya. Setiap langkah kecil yang kamu ambil untuk menormalisasikan penolakan dan mendengar suara hatimu adalah langkah menuju kesehatan mental yang lebih baik. Kamu berhak untuk diperlakukan dengan baik, sama seperti kamu memperlakukan orang lain. Cobalah untuk terus menjalani batasan-batasan kamu, karena mengenali dan menghargai kebutuhan diri kamu sendiri adalah bagian dari proses ini. Berlatihlah untuk memberikan dirimu ruang untuk berkata tidak tanpa merasa bersalah. Nah, semoga kamu menemukan kekuatan untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih seimbang dan sehat ya. Nah, ini terima kasih juga ya Kak Nawang sudah berbagi pikiran dan pengalaman kamu nih dengan begitu terbuka dalam sesi ini. Aku senang banget deh lihat perkembangan yang kamu capai nih. Dan jangan lupa bahwa setiap langkah kecil itu berarti. Jika suatu saat nanti kamu merasa perlu mendiskusikan lebih lanjut tentang perjalanan ini, aku bakal di sini buat dukung kamu, oke? Gimana Kak Nawang sekarang? Rasanya udah agak enakan? Udah agak plong gitu? Iya kak, aku udah kayak beban pikiran aku tuh udah makin berkurang gitu. Udah rasanya sedikit plong sih, tapi belum bener-bener plong gitu. Oke, itu udah lebih baik ya Kak Nawang ya. Berarti sekarang udah lumayan lebih baik ya. Udah. Jadi bisa kita akhiri sesi ini. Iya kak. Oke, terima kasih Kak Nawang. Sampai jumpa ya di sesi berikutnya. Semoga kamu baik-baik aja dan jaga diri, oke? Iya kak, makasih ya. Terus dulu dong.